Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, kontrakannya sempit, jadi yang kelihatan cuma ini doang. Kalau pengen masuk kontrakan nanti harus tanya. Jadi nanti tampil di sini. Dirjen pasti masuk nanti, tenang aja. Dirjen masuk sini ntar. Ya, jadi semuanya nanti nanya, nggak mungkin semuanya. Yang pingin tampil di sini, yang pingin dapat nilai, yang pingin masuk dalam kategori orang-orang yang kita sebut sebagai pembelajar, serius untuk belajar. Insya Allah semuanya serius untuk belajar. Putra siap Sekali lagi Pak Anies sampaikan, jadi besok-besok untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Betul? Ya, komentator udah siap ya? MC nggak pakai K, MC siap? MC. Kalau MC K, ya jangan sekarang dibahas, gak enak. MC udah siap? Siap. Oke. Baik, kita akan segera mulai ya diskusi kita yang sangat luar biasa. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal tanggal 2 November tahun 2022. Kembali bersama Podcast Lab 21 Jakarta. Salah model. Mestinya adalah diskusi lab. Barusan karena ikut lab sama Pak Asep sehingga namanya berubah. Podcast Lab 21 Jakarta. Ganti-ganti. Silakan nanti ditonton siarannya di MAN 21 Jakarta TV. Saksikan obrolan-obrolan kita yang sebetulnya masih dalam tahap pembelajaran. Kalian juga belajar, semuanya belajar. Loh, Pak, kok guru masih belajar? Semuanya belajar dong. Baik, kita akan segera mulai. MC, silakan maju ke sini. MC-nya dua. Anita aja. Anita berdua. Sempit banget ya ruangannya. Pembukaan Anita begini gantian. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Segala puji hanya milik Allah, hanya kepada Allah lah Rabb sekalian alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin peserta diskusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam satu majelis ilmiah, yaitu tempat di mana kita dapat mereguk saripati hikmah sejarah yang insya Allah dapat menumbuhkan jiwa dan kesadaran kita tentang adapun susunan acara tentang Saddam Hussein dan Timur Tengah. Adapun susunan acara dalam diskusi kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, konsep sejarah oleh Bapak Arif Budiman. Yang keempat, diskusi aksi dipimpin oleh MC atau moderator. Ada presentasi, tanya jawab, dan komentar. Yang kelima, ada hiburan, kuis amanah oleh MC dan moderator.
Yang keenam, ada kesimpulan oleh peserta atau MC. Yang ketujuh, penutup. Para hadirin yang mulia, diskusi amanah budaya kita kali ini mengambil tema Saddam Hussein dan Timur Tengah. Pertanyaan besar kita adalah apa manfaat hikmah sejarah Saddam Hussein dan Timur Tengah buat diri saya? Hikmah itulah esensi utama diskusi kita. Mudah-mudahan kita dapat mereguk hikmah belajar sejarah ini. Amin. Baiklah, kita buka diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu kemanusiaan dan lagu kritik sosial atau hadirin dimohon berdiri. Satu nusa satu bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Dirjen. Sini dong. Kamu situ aja. Ya Allah, kameranya habis sama Pak Arif. Ayo. Ya. Ya. Putar. Ulangi. Masuknya tadi itu loh. Ya, tadi bareng ya. Coba siapa yang bisa masuk bareng sama Pak Arif, bagus berarti. Musiknya bagus. Siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. MC. Selanjutnya presentasi karya makalah atau peta konsep. Selanjutnya paparan konsep atau filsafat sejarah oleh Bapak Arif Budiman. Kepadanya kami persilakan. Wah, nggak dikasih jatah. Protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak geser ke sini?
kita bagi-bagi kamera ya, biar kelihatan semua. Kamu tahu nggak kenapa kursinya di sini? Ya biar Pak Arif masuk kamera terus lah. Ya kan? Strict gitu ya. Kecuali nanti ada kamera ke belakang ya, mohon maaf ya. Mungkin ke depan saya mungkin agak sedikit berubah di dalam konsep itu. Karena nanti mungkin kameranya kita hadapin ke belakang. Sehingga kalian nanti kelihatan semua. Ya kan? Kalau itu dimungkinkan. Atau kalau tidak, memang harus ada satu kamera lagi kemarin seperti yang dilakukan oleh kelas 12 II1. Jadi semuanya kelihatan. Bahkan yang nanya itu di belakang ya. Kelihatan, maksudnya di shoot ke belakang. Dan sekali lagi saya berharap bahwa diskusi yang kita langsungkan ini bisa berjalan dengan baik, penuh tanggung jawab dari seluruh pribadi. Betul. Semuanya harus punya rasa tanggung jawab. Kullukum ra'in kullukum an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kayaknya ada yang salah tadi ya, hadis atau nanti tolong dikoreksi ya. Jadi intinya adalah setiap pribadi manusia itu adalah pemimpin. Tema kita hari ini misalnya Saddam Hussein. Pemimpinnya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Jamaah. Jamaah. Ya. Suruh bertanggung jawab. Cuma kalau kita misalnya lihat di dalam pertanggungjawaban seorang Saddam Hussein, itu akhir yang very bad. Do you know what the meaning of very bad? Do you know what's the meaning of very bad? Tolong kamera disorot ke belakang. Masya Allah. Tidak ada yang nyender sampai kelihatan tertidur. Masya Allah. Kamu habis dari mana malam-malam? Kayaknya matanya kok sama rambutnya kayaknya kucel sekali. Habis dari mana dia? Kamu dari mana? Dari rumah. Kamu kelihatan lelah sekali ya. Tolong tidak ada yang tidur dan tidak sebisa mungkin tidak ada yang di belakang. Nanti ke depan kita nggak pakai lab. Ya, oke. Kita lagi dipanggil kan? Nah, jadi konsep pertanggungjawaban itulah yang kemudian melekat kepada seorang pemimpin. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau setiap pribadi itu bertanggung jawab, Pak Arif pun bertanggung jawab dengan kelas. Kalau kemudian ditanyakan, Pak Arif kenapa itu ada yang bawa HP? Jawab siapa? Kelas siapa? Jam berapa sampai jam berapa? Pertanggungjawaban Pak Arif adalah jam 13 sampai jam berapa? Sampai jam setengah 3. Pak Arif yang tanggung jawab. Kalau ada yang ternyata dihukum, ya Pak Arif yang tanggung jawab. Gara-gara katanya belum izin misalnya. Artinya saya akan lapor sama Bu Jakia, sudah diizinkan. Itu artinya bentuk-bentuk tanggung jawab. Tapi kalau pemimpin tidak bertanggung jawab, bisa mungkin nasibnya seperti Saddam Hussein. Tapi saya ingin mengatakan begini, nggak ada yang minum di kelas ya. Kok minum aja nggak boleh, apalagi bersuara ya, sampai keluar gitu ya. Minum saja nggak boleh. Batunya jangan dimakan, es batu jangan dimakan. Meskipun kamu lapar mau minum batu. Batuk juga nggak boleh di kelas ini. Sampai batuk nggak boleh. Iya. Insya Allah. Anita yang tadi itu, kok kamu jadi di sana? Kok kamu jadi di sana? Kok kamu jadi di situ? Ya. Bahkan batuk itu nggak boleh. Kalau batuknya menimbulkan
kegaduhan sosial. Karena soalnya itu ada batu yang dibikin-bikin, bener gak? Itu saya itu ikut Jumatan di Al-Azhar, kamu tau gak Al-Azhar? Al-Azhar sini, Cakung ya. Stasiun Cakung itu yang ke Pulau Gebang. Allahu Akbar. Begitu sujud, anak-anak kecil itu kan masih berdiri kan. Suruh batu semua anak kecil itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya habis gitu ya. Tuh kalau lagi iseng tuh ikut semua tuh bocah kecil tuh. Waris yo. Lagi sujud. Aduh nih anak bener-bener. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Iya. Enggak. Besek apa? Jumatan kok besek? Ya zaman itu belum ada, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Adanya Jumat Berkah ini kan berlangsung sekitar 3 tahun yang lalu kan. Zaman Covid. Sekarang masih ada nggak Jumat Berkah? Masih ada. Iya. Tolong didata ya masjid-masjid yang ada ya, nanti Pak Arif coba kunjungin. 521 ya nggak ada. Oke, kita tidak berpanjang kalam karena tema kita adalah tentang pemimpin tadi ya, dengan segala macam tanggung jawab, biografinya lah, waduh. Ini cuma 1 halaman doang. Sombong sekali. Sombong banget ya. Ini cuma segini doang, tapi isinya Pak. Tapi isinya subhanallah. Mana puisinya, mana ininya nggak ada. Subhanallah. Sombong banget. Baik, kita langsung mulai aja presentasi. MC langsung Pak Arif serahkan aja ya ke mereka, moderatornya barangkali yang mau memimpin untuk bisa. Kamu Raja udah siap belum? Ja. Pakai ini, ngomong pakai ini. Hah? Gak usah, duduk aja, kita podcast modelnya. Raja, kamu udah siap belum kelompoknya? Pak Arif mau tanya nih, coba dengarkan. Yang lain biar tahu. Ini apa alasannya, kenapa persiapannya itu belum matang. Tapi meskipun ini persiapannya, dengarkan dulu. Gantian Pak Arif ngomong. Pertanyaan Pak Arif, kenapa persiapannya itu nggak matang? Ayo, kasih waktu jawab. Kenapa? Bel. Ini ngerjain sendiri atau ngerjain cuma 3 orang, yang lain cuma nebeng atau apa? Ayo. Ajain semua Pak. Hah? Ajain semua. Kamu deketin. Ajain semua. Ya semua. Udah siap sekarang presentasi? Udah dibagi-bagi? Udah dibagi-bagi? Udah. Nih, dengarkan ya. Presentasi yang baik itu, yang bagus itu adalah ketika kita menyampaikan materi sebisa mungkin tidak tekstual ya. Di situ kan ada kalimat tekstual. Coba Pak Arif minta komentator untuk membacakan poin-poinnya dulu deh. Coba sini kamu, komentator maju ke depan. Kita kasih mic-nya taruh sini. Kamu sini, kamu baca itu yang dinilai itu apa aja coba. Biar yang lain dengar. Sini kamu sini. Ya. Baik, kamu bilang begini. Teman-teman, ini adalah aspek-aspek yang akan dinilai dalam presentasi. 1 gitu sini. Kamu sini. Iya. Iya, sini. Masuk TV enggak bangga kamu? Harus bangga loh. Kamu harus berterima kasih sama Pak Arif loh. Karena kamu udah saya masukin ke TV YouTube. Sini. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum. Yang bilang cakep siapa? Canda ya Pak. Kamu bawa. Nah, kalau perlu kertasnya dibawa aja. Ngapain ditutupin kayak gini? Enggak cantik kok. Iya. Kamu baca salam dulu, habis itu baca surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek-aspek yang dinilai yaitu yang pertama, ketersediaan bahan presentasi dan persiapan matang-matang.
Yang kedua, kerjasama dengan sesama teman satu kelompok sangat kompak. Yang ketiga, makalah atau PPT mengandung unsur materi, hikmah, dan karya puisi yang dibacakan dengan penuh penghayatan. Yang keempat, pemakalah menjelaskan komponen materi dalam presentasinya dengan baik. Yang kelima, pemakalah menjelaskan presentasinya tidak terpaku pada teks atau PPT. Terus. Yang keenam, pemakalah memaparkan atau menjelaskan makna atau hikmah dan puisi yang ditampilkannya. Wow. Yang ketujuh, pemakalah atau penulis membuat karya, puisi, lagu, drama, film pendek terkait hikmah atau materi. Ya, masih sama kayak tadi. Terus? Yang kedelapan, pemakalah memberikan jawaban secara cepat, tepat, dan jelas. Yang kesembilan, pemakalah peduli dengan para peserta, misal karena tidak perhatian. Masya Allah. Masih ada yang tidak peduli ya di sini ya? Masih ada? Yang tidak masuk tolong ditulis di WA ya. Yang ke-10, penulis menyiapkan makalah dengan layout atau tampilan yang menarik. Baik, itu tadi. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu komentator. Ya kan, nanti kalau jadi panwas cam itu juga kan kerjanya begini. Apa itu? Panitia pengawas pemilu kan harus jadi tokoh dalam masyarakat. Bisa nggak mengambil peran itu? Halo, Pak Ari mau tanya nih. Ketika kalian terjun di dalam masyarakat, kalian diminta untuk menjadi petugas TPS, mau atau enggak? Tempat pencoblosan pemungutan suara. Tuh, Pak Ari aja salah. Tempat pemungutan suara. Kalau enggak, saya mau di rumah aja lah, saya mau masak-masak aja, pedicure kayak gitu. Gak asik lah. Kehidupan sosial itu pada saat pemilu kita ikut terlibat secara aktif meskipun jadi masyarakat doang tapi aktif. Aktifnya apa? Aktifnya mencoblos. Itu sama kayak anak kecil tuh, batuk-batuk tuh. Oh, mulai. Semua. Tok semua. Berarti belum dewasa. Pembelajaran itu intinya adalah, coba kamu catat baik-baik. Belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk adanya suatu perubahan. Jadi kalau misalnya kalian belajar gak ada perubahan, dari bodoh tetap menjadi bodoh, mohon maaf, berarti namanya tidak belajar. Berkali-kali Pak Ari bilang, hei dengarkan. Berkali-kali Pak Ari bilang, kalau besok kemarin itu tidak ada persiapan, MC segala macam belum siap, pertemuan berikutnya harus sudah siap. Itu namanya ada perubahan. Sekarang nggak ada petugas, besoknya lagi nggak ada petugas, besoknya lagi nggak ada petugas. Berarti itu namanya bukan pembelajaran. Pembelajaran itu harus ada perubahan. Itu intinya. Oke, langsung kita dengarkan presentasinya. Tolong diperhatikan, tidak ada yang terlena. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Saddam Hussein dan Timur Tengah yang beranggotakan Muhammad Sofyan Asauri, Ardan Akbar, Zulwa Putri, Paras Asma, dan Siti Atiko dan Raja Brahma dari saya sendiri. Materi yang pertama, biografi yang akan disampaikan oleh Ardan Akbar. Yang pertama ada biografi Saddam Hussein. Saddam Hussein memiliki nama lengkap yaitu Saddam Hussein Abdullah Al-Majid Al-Tikriti. Ia lahir pada tanggal
28 April 1937. Dia adalah mantan presiden Irak dengan periode jabatan 1979 sampai 2003. Ia dikenal sebagai pemimpin diktator yang akhirnya lengser ketika diinvasi secara militer oleh Amerika Serikat. Saddam Hussein adalah anggota Partai Ba'ath yang berperan dalam kudeta pemerintahan Presiden Abdul Rahman. Selama 2 dekade lebih menjadi presiden Irak sekaligus pemimpin Partai Ba'ath, ia telah melakukan berbagai pembunuhan massal terhadap rakyat Kurdi di Irak Utara dan Muslim Syiah di Irak Selatan. Saddam Hussein meninggal pada tanggal 30 Desember 2006. Saddam Hussein dihukum mati akibat kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya. Peran pada 1979, Saddam Hussein menjadi presiden Irak setelah menggulingkan Hasan al-Banna. Sejak menjadi presiden, ia semakin otoriter hingga memicu berbagai perlawanan dari rakyatnya. Salah satunya adalah perlawanan Muslim Syiah pada 1982 yang berakhir pada pembantaian umat Islam Syiah oleh pemerintah Irak. Saddam Hussein juga pernah menjadi anggota Partai Ba'ath. Prestasi Saddam Hussein yang pertama, menulis novel, roman, dan sangat laris. Buku Zabiba and the King awalnya diterbitkan secara anonim pada tahun 2000. Dalam dekade antara penerbitannya dan Perang Teluk, Coba prestasi apa tadi yang pertama? Yang pertama, penulis novel, roman, dan sangat laris. Baru tahu Pak. Terus bagus. Buku Zabiba and the King awalnya diterbitkan secara anonim pada tahun 2000. Dalam dekade antara penerbitannya dan Perang Teluk, diktator Irak mendorong seniman Irak untuk menceritakan kisah-kisah yang mengelilingi kehidupan indah di Irak dan untuk membawa prestasi dari Mother of All Battles, rumah bagi orang-orang. Penulis menyatakan keinginannya yang rendah hati untuk tetap anonim, tetapi surat kabar Irak mulai melaporkan bahwa Hussein mungkin adalah penulisnya. Sebentar, ini tulisannya Saddam Hussein, betul? Pak baru tahu ya. Penulis novel roman terlaris, judulnya apa tadi? Itu judulnya apa benar? Zabiba and the King. Zabiba? Iya, Zabiba. Zabiba and the King. Menarik juga ya. Catat tuh. Terus? Tetapi surat kabar Irak mulai melaporkan bahwa Hussein mungkin adalah penulisnya. Buku itu langsung menjadi buku terlaris. Kemudian berubah menjadi musikal yang spektakuler. Badan Intelijen AS atau CIA percaya buku itu setidaknya diawasi oleh diktator. Yang kedua, menerima penghargaan UNESCO untuk meningkatkan kualitas hidup di Irak. Hussein menjabat sebagai wakil ketua Partai Ba'ath dari tahun 1968 hingga 1979. Pada saat itu, ia menciptakan program literasi nasional, mendirikan lingkaran membaca di kota-kota Irak. Kehilangan kelas-kelas ini dapat dihukum 3 tahun penjara. Dia membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit dan mengukir sistem kesehatan masyarakat yang teratas di wilayah tersebut. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB menghargai pencapaiannya dalam membantu pemberantas buta huruf di negaranya. Kemudian pada 1979 ia merebut kekuasaan. Tindakannya di tahun-tahun mendatang akan membuat pekerjaan pengembangannya terlihat seperti penipuan yang direncanakan. Puisi dulu. Ya Nabi Salam. Ada musiknya enggak? Berarti gak tidur ya. Begitu coba yang belakang gak tidur. Tapi begitu ngomong lagi seperti itu ya. Vito coba kamu connect gitu loh dengan acara ini Vito. Kamu tuh
Coba sekali-kali nggak tidur gitu. Sekali-kali aja. Astaga. Lebih banget. Astaga. Yuk. Belum. Musik. Hah? Pakai lah. Instrumen puisi. Tapi jangan yang copyright ya. Nanti video Pak Arif kena copyright. Pak Arif bisa bilang 10 juta ini. Iya emang Pak Arif iya gitu dong. Bohong ya. Nah itu bagus sekali ya. Coba. No copyright. Iya no copyright. Nah. Iya. Wow. Aduh. Belum makan baru ini. Ah ini enak banget gambarnya. Ini Pak Arif waktu muda ya. Jangan gitu amat sama Pak Arif itu loh. Mudanya Pak Arif begitu dulu. Loh, kok dikonekin lagi? Tadi nyambung suaranya ada. Hah? Coba yang lain. Alunan mendamaikan jiwa ya, Pak. Coba apa aja coba. Tadi udah nyambung kok. Coba di itu lagi dikonekin lagi coba. Ya. Sambil menunggu ya. Ini kebiasaan ini maunya ke belakang terus. Tidak ada yang tidur ya. Ini adalah kajian kita nih. Ini adalah ruang ilmu. Kalau ruang ilmu kita tidak untuk tidur di rumah ya. Kalau tidur di rumah ya. Nah itu dia. Aduh, tadi bukannya nyala, kenapa dimatiin lagi sih? Oke, sabar ya teman-teman dan seluruh sivitas akademika. Ya, buang sampah ya. Hikmahnya dulu deh. Sini biar kelihatan. Yang terakhir itu ada hikmah dari Saddam, yaitu pada tanggal 16 Juli 1979, Saddam Hussein secara resmi menjabat sebagai Presiden Irak. Saddam resmi memegang tampuk kekuasaan di Irak. Di bawah pemerintahannya, Irak berubah menjadi negara terkuat di Timur Tengah untuk beberapa masa lamanya. Sejak berada di bawah kendali Saddam, hubungan Irak dengan negara-negara Arab lainnya bisa dikatakan cukup variatif. Dan ia juga menciptakan sistem polisi rahasia untuk membungkam oposisi terhadap pemerintah Irak dan membantu mengembangkan program senjata kimia pertama Irak. Pada tahun 1970, Saddam memutuskan hubungan Irak dengan Mesir karena ketidaksetujuannya terhadap perundingan damai antara Mesir dan Israel pada 17 September 1978. Kesepakatan damai itu dikenal sebagai Perjanjian Camp David, itu diinisiasi oleh Anwar Sadat. Selain Saddam Hussein, pemimpin Libya Muammar
Gaddafi yang juga dicap sebagai musuh oleh Barat semasa hidupnya. Sejak kematian Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi, sikap dunia Arab seakan-akan kian melunak terhadap Israel. Ya itu audio itu. Waduh. Ya udah baca aja lah. Ya udah bacain aja, bacain. Ini pakai ini. Ya udah bacain aja. Judulnya apa? Senyum para pahlawan. Oke, Senyum Para Pahlawan. Selamat menyaksikan. Peluh bercucuran dari tubuhmu, darah tak hentinya mengalir di dalam nadimu. Api semangat sekan berkobar abadi, tidak berhenti walaupun terluka. Semangat juang meliputi demi tercapainya harapan dan kemerdekaan. Segenap jiwa ragamu bertekad membara. Dengan tegap dan gagah kau berdiri di barisan terdepan. Tak penting semua kesakitan kau alami demi bumi ibu pertiwi. Kini kau telah tiada, beristirahat tenang di dalam berbeda. Engkau dapat melihat senyuman anak bangsa, terbebas dari belenggu kau penjajah. Kini di atas sana engkau mungkin hanya bisa memanjatkan doa agar semua tetap aman dan sentosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya meskipun tadi bacanya terbata-bata ya, tapi maksudnya yang kini engkau telah tiada itu maksudnya apa ya? Engkau telah tiada itu. Coba jawab. Telah tiada itu siapa? Pahlawan. Judulnya apa? Senyum para pahlawan. Senyum Para Pahlawan. Ya kan hampir semua negara itu kan pasti punya versi pahlawan. Pahlawannya pasti ada pejuang, dan seorang pejuang itu pasti memiliki perspektif yang berbeda. Kalau Indonesia itu menjadi negara Islam, nih kalau ya, mungkin yang namanya Kartofer Suwiryo akan disebut sebagai seorang pahlawan. Nih ulangi lagi ya, dengarkan. Gak usah ngetik-ngetik lah. Kalau ulangi. Kalau negara Islam Indonesia itu yang dimenangkan, yang berkuasa, maka seorang Kartosuwiryo mungkin dia akan jadi pahlawan. Siapa itu Kartosuwiryo? Kartosuwiryo adalah pendiri dari negara Islam Indonesia. Saya kemarin agak sedikit terganggu ya
dahulu Nahdlatul Ulama itu begitu frontal berhadapan dengan negara Islam Indonesia. Tetapi belakangan ada pernyataan dari kalangan Nahdlatul Ulama yang menyebutkan bahwa di dalam NU persoalan tentang negara Islam, Darul Islam itu sudah pertama sejak awal, di masa-masa awal itu sudah disebut sama NU. Cuma memang NU berbeda dalam memandang konsep negara menurut pandangannya, katakanlah Kartosuwiryo, dengan NU dengan konsep Darul Islam dalam pikiran kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama itu berbeda. Kenapa? Karena konsep Islamnya itu tidak sama. Coba Pak Arif mau tanya, Kartosuwiryo itu memproklamasikan negara Islam Indonesia itu tahun berapa? Siapa yang bisa? Komentator tulis kalau yang bisa jawab. Siapa itu yang jawab? Vito. Kamu lihat di Google. Enggak, kasih nilai 101. Hah? Salah aja ya. Enggak, ekspresi biasa aja lah. Alhamdulillah gitu aja. Bener Pak? Pak jadi julid gini ya Pak Arif ya? Bener, bagus, kasih 101. Sekarang Pak Arif mau tanya lagi nih, kuis lagi nih. Coba siapa yang bisa ya? Kapan NU didirikan sama tanggalnya? 19? 2? Iya, salah ya. NU siapa yang tahu? NU kapan berdiri? 19? Kamu bertahan dengan sesuatu yang salah. 19, 20, 26. Benar. 28. Salah. Saya sudah menjawab, ini yang benar. Kenapa Anda masih menjawab yang lain? 26. Nih, kalau dikaitkan dengan Saddam Hussein, gini ya, coba perhatikan. Saddam Hussein itu dia aktif dalam sebuah partai. Dengarkan. Saddam Hussein itu dia aktif dalam sebuah partai yang dinamakan dengan Partai Ba'ath. Partai Ba'ath. Siapa yang tahu apa artinya Partai Ba'ath milik Saddam Hussein? Tulis. Apa arti Ba'ath dalam nama partai yang didirikan oleh Saddam Hussein? Siapa yang tahu? Sebelum Pak Arif meminta kalian untuk mengajukan pertanyaan ya kepada kelompok 6. Ini sejarah peminatan, berarti dari 6, 5 udah ya, 5 ya? 6, 5, besok 5 disiapkan. Ya, please, halo. Ya nggak masuk siapa sih? Kayaknya ada wajah-wajah yang Pak Arif ada kehilangan gitu. Hah? Aul terus ada satu lagi. Itu siapa itu? Mungkin kamu tertidur ya, jadi aku nggak lihat wajah kamu. Masya Allah. Nurul Arifin ya? Namanya siapa? Amalul Arifin. Ada anggota MPR DPR namanya Nurul Arifin. Pak Arif ingatnya ke sana. Dia Amalul. Siapa yang nggak hadir coba katakan? Yang nggak hadir angkat tangan. Oke. Tadi apa Pak Arif jadi lupa? Partai Ba'ath itu artinya adalah Partai Kebangkitan. Kan mirip kayak PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau pertamanya dalam bentuk satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Nahdoh itu artinya adalah kebangkitan. Ulama yang bangkit. Kenapa bangkit? Karena sekian tahun ulama itu dianggap tidak ada
kayak mati, makanya disuruh bangkit. Partai Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau dari sini jarang yang NU ya, tapi ustaz kita NU kok. Ya Abrar. Wah, apa sih? Mabrur. Kiai Mabrur itu adalah dari NU. Emang kalau dia pesantren di Jawa Timur, dia kebanyakan dari Nahdlatul Ulama. Basicnya adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Jangan sweet juga. Ya. Siapa yang mau nanya? Ini bicara tentang Saddam Hussein. Saddam Hussein tadi digambarkan dia benci dengan Syiah. Tetapi satu hal yang tadi menarik sekali saya kayaknya harus bahas, karena saya suka dengan novel. Dia bikin novel, coba saya baru tahu itu. Kamu ada artikelnya ya, tulisannya tentang itu ya. Memang dia bikin novel ya. Novelnya tapi dia anonim. Berarti dia gak sombong. Kalau Pak Arif masih sombong. Novel Madinah ditaruh di perpustakaan, gak ada yang beli dong. Ya di perpustakaan masih ada namanya Arif Budiman, tapi novel saya berikutnya nggak pakai nama saya, namanya adalah Sabda Asmara. The next novel yang terbit judulnya adalah The Melody of Al-Quran. Melodi Al-Quran. The next setelah itu judulnya adalah The Potter, sekaligus Paris promosi ya. Soalnya Saddam ternyata, coba, ini yang menarik, harusnya kamu tanya ya. Kenapa harus ditanya? Karena orang seserem itu, Saddam, tahu gak artinya Saddam? Keras kepala, wajahnya sangar, serem. Tapi bikin novel sangat romantis tadi dibilang. Novel terlaris, terromantis ya. Kok bisa ya? Menarik tuh. Makanya saya selalu mendorong kepada seluruh Civitas Akademika yang di rumah juga ya, untuk tidak bosan-bosannya terus menulis dan terus menulis. Tidak berpanjang kalam, langsung dibuka sesi tanya jawab. Catat komentator, kalau yang kelompoknya tidak nanya kasih nilai 30. Kalau perlu 0. Silakan, waktunya bertanya. Musiknya belum keluar ya? Ini nggak ada yang nanya nih. Yang tanya mau jadi duluan, kamu moderatornya diatur. Sebutkan nama dan kelompok. Maju ke depan sini. Oke, kasih 0 semua. Itu di-share ke grupnya masing-masing itu. Ini udah di-share belum? Ayo cepat diatur itu, dia yang nanya kok. Siapa yang nanya, siapa? Enggak, itu di kosong gitu. Sini. Oke, silakan langsung bertanya. Sebut nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Fitri. Di sini saya ingin menanya kelompok 3. Apa penyebab Saddam Hussein digantung? Apa penyebab Saddam Hussein? Makasih. Tulis dulu soalnya biar gak lupa. Tes ya jawabannya biar cepat. Jadi kelihatan tuh aktivitasnya. Sebisa mungkin jangan terlalu mengandalkan kepada Google. Ya kalau terpaksa. Ya silakan maju ke depan sini.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Yulianti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kenapa makam Saddam Hussein dibongkar? Kenapa makam Saddam Hussein dibongkar? Terima kasih. Mengapa makam Saddam Hussein dibongkar? Kelompok berikutnya, terakhir, satu lagi penanya. Satu lagi penanya. Ya, cepetan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan katanya Saddam Hussein itu menulis novel namanya Zabibin Raja ya. Nah, ini inspirasi dia dalam menulis novel ini apa, dari apa gitu? Wih, bagus sekali pertanyaannya. Kasih nilai 99. Pertanyaannya bagus 99. Nilainya 99. Ya mungkin isi novel itu apa? Dari mana dapat idenya kan gitu. Farah juga pengen denger sih. Udah ya, 3 penanya aja, waktunya nggak cukup soalnya. Ya boleh. Yang pertanyaan berapa? 1. Pertanyaan itu dibacakan lagi. Apa pertanyaan? Harus sekarang gampang lupa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan ingin menjawab pertanyaan Priska. Apa penyebab Saddam Hussein digantung atau dihukum mati? Penyebabnya yaitu akibat kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya. Karena Saddam Hussein itu pernah membunuh massal terhadap rakyat Kurdi di Irak Utara dan Muslim Syiah di Irak Selatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita dari kelompok 5. Kenapa makam Saddam Hussein dibongkar? Jawabannya, makam Saddam ditulis dari berita Al Arabiya, makam Saddam Hussein terkena serangan udara Irak melawan ISIS. Setelah serangan, makam tersebut rusak dan terbuka. Iya, jadi ceritanya ISIS itu melakukan penyerangan ya, penyerangan ke wilayah Irak. Kalau kita bicara tentang ISIS kan baru-baru ini kan, sekitar 20 tahun apa? 5 tahun sekarang ini. Coba perhatikan dulu, Halo, hai, perhatikan ya. Itu ISIS. Yang kedua adalah kalau awalnya memang dendam masyarakat atau rakyat Irak itu luar biasa terhadap Saddam Hussein karena kebencian mereka terhadap Saddam Hussein sendiri yang telah melakukan pembantaian yang sangat masif. Satu tadi adalah ISIS. Yang kedua, saya sedang bicara tentang penyerangan ya, penyerangan terhadap Irak. Penyerangan yang kedua itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh Amerika yang disebut dengan invasi. Invasi Amerika ke wilayah Irak menyebabkan seorang Saddam itu kemudian mengakhiri karir dia sebagai seorang presiden. Dan rakyat memang sudah sangat benci. Tapi pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Karena di dalam negara Irak itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Sunni,
kelompok yang kedua adalah kelompok Syiah. Nah sekarang sekarang yang berkuasa adalah kelompok Syiah. Saya tidak tahu kalau kemudian Amerika itu kemudian pindah dari Irak, itu saya kira kasusnya akan sama dengan nasib yang dialami oleh Afghanistan ditinggalkan Amerika. Kalau Irak misalnya tidak mampu memberikan satu kekayaan secara ekonomi terhadap Amerika, saya kira Amerika juga akan meninggalkan Irak. Ketika Amerika meninggalkan Irak, maka bisa jadi Irak itu akan kembali dikuasai oleh kelompok-kelompok di luar Syiah. Yang itu artinya rejimnya Saddam Hussein akan kembali. Itu juga menjadi salah satu catatan penting di dalam diskusi kita tentang Irak. Nih coba perhatikan, dengarkan. Jadi sekalipun kita sedang berbicara tentang tokoh, tapi ternyata berbicara tentang politiknya Saddam. Wajahnya serem, sangar, bahkan orang tuanya ngasih nama Saddam lu, keras kepala. Bukan Sadap ya, Saddam itu beda lagi. Ini Saddam, keras kepala, lebih keras daripada batu. Ada nggak yang orang kerasnya kepalanya lebih keras dari batu? Ada di sini yang keras kepala? Ya, boleh dicoba ya. Tes keras kepala. Oke. Jadi pertanyaannya itu ya sebisa mungkin bisa menggali secara itu. Tapi sekeras-kerasnya seorang Saddam Hussein ternyata dia adalah orang yang sangat romantis. Rokok, makan gratis. Bukan itu. Romantis, benar-benar romantis. Coba prestasi ini saya harus coba cek lagi ya. Tapi nanti diceritain itu film itu, kisah itu beneran atau tidak. Kisahnya itu menggambarkan apa ya? Novel roman terlaris. Kalau bicara roman kan biasanya ya romantis ya. Seromantis apakah isi dalam novel itu? Silakan diceritakan dan dijawab. Menjawab pertanyaan Clara, inspirasi Saddam Hussein dalam membuat novel Zabibah and the King. Novel itu menceritakan tentang penguasa kuat Irak abad pertengahan yang tinggal di kampung halaman Saddam di Tikrit. Dia berselingkuh dengan seorang gadis petani cantik bernama Zabibah yang terjebak dalam pernikahan yang kasar dan tanpa cinta. So sweet. Jadi kisah The King ya, The King di abad pertengahan. Dia mungkin nikahnya terpaksa artinya itu mungkin bisa jadi dijodohkan barangkali ya. Nanti kita boleh juga baca novelnya ya, boleh, menarik gitu. Maksud Pak Ari itu gini loh, kita tuh bikin cerita bedah novel tuh yang agak keren gitu loh, kelasnya agak naik sedikit lah ya. Jangan novel yang ecek-ecek ya Allah, apa sih ya, bagus. Dir apa kemarin novelnya yang dibahas, Dear Allah ya. Yang kemarin dibahas itu namanya novel apa itu yang di resensi kemarin di Halam. Dear Allah. Ya bagus lah, tapi maksudnya coba ngebahas novel-novel yang keren gitu loh. Kayak novelnya Pak Arif gitu kan, Gadis Madinah. Keren kan, novel Pak keren banget. Enggak lah, Pak Arif sih enggak lah. Pak Arif sih masih belajar ya. Ya. Silahkan kalian kalau mau butuh novelnya Pak Arif di perpustakaan itu ada, ini iklan ya. Hubungi di nomor berikut ya. Nanti saya nggak akan cantumin. Ada linknya. 100.000. Ya, di perpustakaan tuh masih terbungkus plastik ya. Itu mau biaya umroh saya nanti. Enggak lah. Nanti Pak Ari pikirkan ya kalau masalah tawar-menawar harga ya. Ada yang sudah punya novelnya? Coba kamu beli novelnya, pasti nilai sejarah ya segitu aja. Gak berubah ya. Harusnya berubah Pak Ari, saya beli novel ya udah pokoknya di atas 90 lah. Ya kalau beli novel, Pak Ari saya udah beli novelnya. Ya nanti Pak Ari kasih nilai
Ya Allah, jauhkanlah aku dari niat-niat kayak gitu ya. Tapi memang benar-benar bagus dan dia bisa mengerti tentang sejarah, ya udah. Saya kira itu ya. Novelnya bagus. Yang belum terjawab pertanyaan siapa? Udah terjawab semua. Komentator mau ngomong nggak? Mau ngomong nggak? Ngomong ya. Cukup lah ya. Tapi dia udah komentar tadi, udah maju nggak apa-apa. Kasih nama, tulisan komentatornya, pembinanya ditulis, nilainya di total gitu dong. Aduh, pelit amat sih. Cukup ya untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa, dan memang kita terus dan semestinya secara kontinu. Halo? Hah? Enggak, udah cukup. Udah paling tutup aja lah. Salah ya? Halo? Hai. Hai. Halo? Kamu? Iya, kamu. Kamu. Hei, kamu. Iya, kamu. Aku lagi ngomong sama kamu. Iya kamu. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang ada di depan. Kelompok 6 ya. Terima kasih sudah mempresentasikan, dan secara umum sih Pak menilai bagus lah ya. Sudah ada niat bagus dan memang pelaksanaan dari niat itu juga bagus. Berarti bukan sekedar niat, tapi sudah melaksanakan dengan bagus. Kasih aplaus sekali lagi. Demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini, diskusi lab lingkaran amanah budaya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan dan podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.